Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial EM dengan jumlah korban belasan mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modus pelaku dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini, pelaku sudah dipecat sebagai dosen. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri. Keputusan akhir ada di kementerian. Saat ini, pihak universitas tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian mahasiswi belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, penolakan Undang-Undang TNI hingga kini masih disuarakan. Sejumlah massa mendirikan tenda di depan pintu gerbang Pancasila, gedung DPR RI, sebagai bentuk protes atas pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Hampir 3 pekan setelah disahkannya Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna oleh DPR RI pada Maret lalu, penolakan atas hal tersebut masih terus disuarakan oleh masyarakat. Sejumlah massa masih menggelar aksi damai dengan mendirikan tenda di depan pintu masuk gerbang Pancasila, gedung DPR RI. Aksi dari sejumlah masyarakat ini merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Undang-Undang TNI, sekaligus mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang tersebut. Aksi pengunjuk rasa di depan gedung DPR RI tegas menolak Undang-Undang TNI dan beberapa revisi undang-undang lainnya. Berikut laporan rekan Ahmad Muharlin dari gedung DPR RI Jakarta. Hampir 3 pekan setelah disahkannya rancangan Undang-Undang TNI oleh DPR RI pada rapat paripurna yang diadakan oleh DPR RI, sejumlah masyarakat masih terus menyuarakan aksinya untuk menolak rancangan Undang-Undang TNI yang telah disahkan oleh DPR pada rapat paripurna pada tanggal 20 Maret yang lalu. Bisa kita lihat di belakang saya ini merupakan bentuk aksi, yaitu daripada pada masyarakat yang mendirikan tenda dan juga berkemah, di mana mereka telah mendirikan tenda dan berkemah sejak hari Senin. Hal ini sebagai bentuk penolakan dari rancangan Undang-Undang TNI yang disahkan oleh DPR RI pada beberapa waktu lalu. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kegiatan dari para masyarakat di sini yang setelah beberapa hari berkemah begitu, sudah bersama saya perwakilan dari salah satu masyarakat yang menggelar aksi di depan gedung Pancasila DPR RI. Sudah ada Mas Al. Selamat siang, Mas Al. Selamat siang. Mas Al, bisa diceritakan nggak sih terkait dengan aksi ini, terus kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di sini? Oke, aksi sudah kita mulai dari hari Senin subuh ya, sampai hari ini kita masih tetap bertahan. Untuk kegiatannya apa saja? Di sini adalah tempat untuk warga bebas berekspresi. Salah satu contohnya sudah dilakukan dalam menyanyi, berorasi, ada teatrikal drama juga, sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ikut tekan juga sebagai salah satu bentuk ekspresi kita. Poinnya sendiri aksi diselenggarakan untuk apa sih, Mas? Kalau untuk poinnya adalah kita ingin batalkan UU TNI yang sudah disahkan, lalu ada tolak RUU Polri dan juga ada tolak RUU penyiaran. Selain menggelar tenda dan juga menggelar beberapa aksi, apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di sini? Seperti apa? Kita coba menunggu dari perwakilan dari mereka untuk mendengarkan kita, bertemu secara kita langsung di sini. Dan bukan hanya itu, kita juga akan menunggu sampai undang-undang itu dibatalkan. Jadi kita tidak akan bubar sampai undang-undang itu sudah dibatalkan. Rencana akan sampai kapan? Berarti akan sampai seterusnya? Sampai seterusnya, sampai mereka melaksanakan sidang untuk membatalkan undang-undang dari yang kita tuntut tersebut. Nah, untuk teman-teman di
di sini dari kalangan mana saja, Mas? Ada yang dari mahasiswa, ada yang di karyawan sipil, jadi kita tidak terikat sama salah satu instansi, tapi ini kolektif untuk masyarakat. Chandra diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap proses pergantian antara waktu anggota DPR RI 2019-2024 atas tersangka Harun Masiku dan Doni Tri Istiqomah. Usai diperiksa KPK, Joko mengaku tidak mengenal Harun Masiku dan membantah kabar pernah bertemu dengan Harun di Singapura. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun yang kini tengah menjadi buronan KPK. Selain tidak mengenal Harun Masiku, Joko juga tidak mengenal Doni Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal apa? Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja, Pak? Tidak kenal. Jadi nggak kenal, Pak? Masalah jalan, Pak. Pertanyaan, Pak. Tenang aja, Pak. Tenang aja. Kita sambil jalan. Nggak kenal apa enggak? Saya nggak kenal, Pak. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya Pak, kan? katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak. Apa benar, Pak? Oh, ya nggak betul. Kenal aja enggak gimana udah. Tapi kalau sama Doni Tri Istiqomah kenal, Pak? Udah ya? Doni Tri Istiqomah. Tidak. Kalau sama Pak Hasto kenal, Pak? Media sosial digemparkan dengan laporan kasus pemerkosaan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Peristiwa pemerkosaan tersebut diduga dilakukan dokter residen anestesi yang memberikan obat bius hingga membuat pasien tidak sadarkan diri. Laporan dugaan kasus pemerkosaan tersebut pertama kali diunggah akun Instagram PPDSgram. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu sebenarnya hendak diambil sampel darahnya untuk orang tua korban di ICU yang memerlukan donor sebelum operasi. Diceritakan tidak memahami proses yang dilakukan dan hanya mengikuti arahan dokter. Di gedung MCHC lantai 7, korban disuruh ganti baju memakai baju pasien oleh pelaku sebagai bagian dari proses cross-match melalui P yang ia juga tak paham. Kemudian dimasukkan mizolam atau obat bius melalui proses 4 di tangan. Peristiwa ini terjadi tengah malam. Keesokan paginya saat tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Akhirnya korban minta divisum dan memang ditemukan bekas sperma di kemaluannya. Tidak hanya itu, setelah dicek di MCHC lantai 7 ada bekas sperma bercecer di lantai. Sementara pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung enggan memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan.